Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para pembelajar, baik itu mahasiswa dari UNESA ataupun para pemirsa dari universitas lain atau pembelajar lainnya, hari ini kesempatan ini kita akan belajar tentang jenis kristal. Salam dari kami, tim Kimia Zat Pada, tim terdiri dari Dr. Harun Nasruddin dan saya, Bapak Sami SSI MSI. Kalau pembelajaran sebelumnya kita telah membahas tentang struktur kristal. Baik, untuk merefresh materi tentang struktur kristal, silahkan dijawab beberapa pertanyaan berikut. Ingat, saat ini menjawab adalah emas, bukan diam. Jadi jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, sebutkan hukum-hukum yang berkaitan dengan kristal. 2. Apakah perbedaan kubus sederhana, kubus berpusat badan, dan kubus berpusat muka? 3. Apa perbedaan sel satuan atau unit sel dan isi kristal atau kristallitis? 4. Bagaimana cara menghitung jumlah atom per sel satuan, massa sel satuan, dan kerapatan? Oke, ini adalah beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan materi sebelumnya, yaitu struktur kristal. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan dilihat dulu video tentang struktur kristal. Insya Allah dengan Anda memahami video tersebut akan lebih mudah. Bagi yang sudah melihat tapi masih kesulitan, silakan dilihat lagi atau ditambah pengetahuan Anda dengan membaca buku-buku Kimia Zat Pada, buku yang telah kami buat ataupun buku-buku yang lain. Oke, sambil menjawab video tersebut, Anda bisa menghentikan video ini. Ada tombol pause di video player Anda, silakan Anda klik tombol tersebut. Oke, saya anggap sudah menjawab. Sekarang kita masuk pada materi pada bab ini, yaitu jenis kristal. Sekali lagi, mari jawab pertanyaan berikut. Pak, saya belum dapat materi jenis kristal. Tenang, materi jenis kristal ini sebenarnya berhubungan dengan materi ikatan kimia. Insya Allah Anda yang masuk jurusan kimia sudah pernah mendapatkan materi ikatan kimia. Bahkan anak SMA pun ini sudah dapat materi ikatan kimia. Jadi ini untuk mengingat kembali materi-materi tentang ikatan kimia. Mungkin ada sebagian yang tidak ada dalam materi ikatan kimia tersebut yang akan dibahas pada jenis kristal. Sekali lagi, menjawab adalah emas, bukan diam. Silakan Anda jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Bagaimana ikatan pertama kali terbentuk? Yang kedua, sebutkan jenis kristal berdasarkan jenis ikatannya dan berikan contohnya. 3. Apakah yang dimaksud dengan model lautan elektron? 4. Mengapa kristal logam tidak akan pecah jika terkena benturan? Oke, silakan klik tombol pause pada video player Anda dan silakan dijawab. Susah? Ya,
bisa jadi. Tapi bisa jadi juga mudah. Oke, silakan dijawab dulu. Pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan yang sangat menarik, yang mungkin juga pernah Anda pikirkan, atau mungkin ada yang belum sempat memikirkan ini. Yang pertama, kenapa es mengapung di air? Kenapa ya es itu mengapung di air? Padahal es itu berupa padatan. Dari segi zat-zat penyusunnya itu sama-sama H2O. Kenapa es bisa mengapung di air? Nah, ini silakan dijawab. Yang kedua, kenapa ikan dapat bertahan di dasar danau yang beku? Nah, ini gambar orang memancing. Nah, ini kenapa di bawah ini ada danau, dia memancing di sini. Nah, di bawahnya ini ada ikan-ikannya. Nah, ini kenapa kok ikan dapat bertahan di dasar danau yang beku? Dia dapat oksigen dari mana ya kira-kira? Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, jangan tanya pertanyaan mudah. Berapa jumlah ikan? Nah, kalau berapa jumlah ikan yang didapatkan itu pertanyaan terlalu mudah ya. Ini kita belajar kimia, zat padat. Topik-topik sebelumnya memperkenalkan tentang struktur fisik kristal, yaitu bagaimana partikel-partikel penyusunnya yang berupa atom, ion, atau molekul diatur dalam ruang. Sekarang kita beralih ke deskripsi ikatan dalam kristal. Pada topik ini kita akan bahas tentang jenis kristal berdasarkan ikatannya. Klasifikasi kristal berdasarkan ikatan ini berguna dalam memahami struktur dan sifat kristal. Jenis kristal dapat dibedakan ke dalam 4 golongan, yaitu kristal ionik, kristal kovalen, kristal logam, dan kristal molekular, atau bisa juga disebut kristal atomik. Nah, ini tergantung penyusunnya. Oke, bagaimana ikatan pertama kali terbentuk? Ini pertanyaan menarik. Kok bisa ini ikatan ini terbentuk? Kenapa? Nah, ini bisa Anda lihat pada gambar berikut. Antar dua atom atau lebih itu terjadi energi tolak dan juga terjadi energi tarik. Ada energi tolak berarti tolak menolak antar atom atau molekul tersebut. Energi tarik berarti ada gaya tarik menarik antar atom atau molekul tersebut. Ada juga yang namanya energi potensial total. Ini merupakan penjumlahan dari energi tolak dan juga energi tarik, disebut dengan energi potensial total. Oke, kita lihat ya gambar berikut. Energi tarik antar atom. Nah, ini energi tarik, ini dapat Anda lihat. Nah, ini saling tarik menarik. Ini menyebabkan mereka saling mendekati. Daya tarik ini disebabkan kekuatan elektrostatik antara inti dan awan elektron dari atom yang terpisah. Nah, elektrostatik ini terjadi karena adanya perbedaan muatan yang ada pada inti atom dan awan-awan elektron, sehingga atom
yang satu ini mendekati atau tertarik dengan atom yang lain karena inti yang bermuatan positif pada atom ini tertarik dengan awan elektron yang bermuatan dengan elektron yang bermuatan negatif. Begitupun dengan atom yang di sini intinya tertarik dengan elektron yang berada pada atom yang lain. Lalu kenapa terjadi tolak menolak? Ketika atom mulai saling mendekat, atom ini sudah mulai saling mendekat, mereka hanya bisa berdekatan tanpa terjadi penggabungan. Tidak terjadi penggabungan inti karena sifat materi yang tak dapat ditembus. Selain itu, kulit elektron terluar dari kedua atom mulai tumpang tindih dan hasilnya adalah tolak, energi tolak. Nah, ini elektronnya mulai tumpang tindih, elektron dengan elektron ini sama muatannya, yaitu muatan negatif, sehingga terjadi tolak menolak. Begitupun dengan inti yang bermuatan positif terjadi energi tolak. Nah, itu alasannya. Kita coba ambil contoh dua atom ini hidrogen pada jarak yang jauh. Lalu ketika hidrogen itu saling mendekat, ini awan atau elektron, elektron yang mengelilingi inti ini tertarik dengan inti yang ada di sini. Nah, seperti itu. Setelah itu terjadi ikatan antara atom hidrogen satu dengan hidrogen yang lain. Lalu ikatannya ini ikatan yang mana? Nah, masih ingat ikatan antara atom hidrogen dengan hidrogen? Ikatan apa ya? Ikatan hidrogen. Betulkah demikian? Nantikan penjelasan berikutnya. Kita konsep jenis kristal. Jadi jenis kristal itu ada 4. Yang pertama, kristal ionik. Ini gambaran dari kristal ionik. Ini salah satu contohnya ya. Lalu kristal kovalen, kristal logam, dan yang keempat adalah kristal atomik kalau penyusunnya berupa atom-atom, atau kristal molekular. Seperti gambar ini adalah contoh kristal molekular karena penyusunnya yaitu molekul CO2. Oke, yang pertama, kristal ionik. Kristal ionik terbentuk karena adanya ikatan ionik antara kation, ion yang bermuatan positif, dan anion, ion yang bermuatan negatif. Ikatan ionik ini biasanya terjadi ketika perbedaan elektronegativitas antara dua atom dalam molekul diatomik lebih besar dari sekitar 2. Nah, jadi ada di dalam atom itu mempunyai elektronegativitas yang berbeda-beda antara satu atom dengan atom lainnya. Perbedaan elektronegativitas sekitar 2 itu lebih, itu menunjukkan bahwasanya senyawa itu adalah senyawa ionik. Karena perbedaannya sekitar 2 mengakibatkan satu atom memperoleh elektron menjadi anion, sementara atom lain
dalam molekul diatomik akan kehilangan elektron. Elektron ini bermuatan negatif. Kalau kehilangan elektron berarti dia akan menjadi ion positif atau disebut juga dengan kation. Oke, ini ada gambaran tentang bagaimana terbentuknya ikatan ionik antara atom Na dengan atom F. A mempunyai satu elektron valensi. Satu elektron valensi ini berpindah ke F, diterima oleh F, sehingga F ini bermuatan negatif 1 karena menerima satu elektron dari Na. Na yang kehilangan satu elektron menjadi kation dengan muatan plus 1. Nah, ini juga Anda bisa lihat gambaran animasi yang lain dari atom yang lain. Ini ada satu elektron yang sudah pindah di sini. Nah, ini untuk mempermudah, ini ada elektron-elektron yang berwarna merah. Nah, ini ada satu elektronnya pindah ke sini. Nah, ini bisa Anda lihat. Nah, ini terjadi serah terima elektron. Ikatan ionik ini disebut juga dengan ikatan heteropolar karena terjadi perbedaan polaritas. Ketika elektron dipindahkan dari atom yang lebih elektropositif, energi ionisasinya lebih rendah, ke atom yang lebih elektronegatif, afinitas elektronnya yang lebih tinggi. Sekarang bagaimana terbentuknya kristal ionik? Kalau tadi terbentuknya senyawa ionik, ya hampir sama pembentukannya. Nah, ini gambaran lebih mudahnya adalah sebagai berikut. Ini ada beberapa atom Na yang melepaskan elektron lalu diterima oleh atom-atom Cl, sehingga atom Na ini yang melepaskan satu elektron menjadi bermuatan plus 1. Nah, ini menjadi muatannya min 1 ion Cl. Jadi Cl min ini menjadi Na plus. Nah, sehingga membentuk kristal ionik dengan gaya tarik elektrostatik, yaitu antara kation dengan anion. Nah, ini kalau dari gambaran ini, ion Na plus ini adalah kation, ion Cl min ini anion. Perbedaan muatan positif dengan negatif inilah yang mengakibatkan terjadinya gaya tarik elektrostatik. Nah, ini Na melepaskan satu elektron. Nah, ini melepaskan satu elektron, lalu elektron ini diterima oleh Cl min. Nah, reaksinya adalah sebagai berikut. Oke. Pembentukan kristal ionik. Energi ikat ion-ion penyusun kristal ionik dinyatakan dengan energi fisi yang didefinisikan sebagai perubahan entalpi atau perubahan panas yang terjadi ketika satu mol kristal padat dibentuk dari ion-ionnya. Misalnya, energi fisi NaCl adalah perubahan entalpi atau delta H ketika ion Na plus dan ion Cl min dalam fase gas bergabung untuk membentuk satu mol kristal NaCl. Nah, ini ya, ini energi fisinya adalah ini delta H5. Lalu ini apa? Delta H1 sampai delta H4, ada juga delta HF, ada istilah SI dan sebagainya. Ini apa? Tidak akan dibahas. Entalpi fisi secara tidak langsung dihitung dengan menerapkan hukum Hess dari nilai perubahan entalpi dalam tiap tahap menggunakan siklus Haber. Pembentukan padanan ionik dari unsurnya dapat dianggap sebagai sesuatu yang terjadi secara langsung dalam satu langkah
atau secara tidak langsung sebagai jumlah dari serangkaian langkah. Nah, maksudnya gimana Pak? Nah, tenang. Ini misalkan ini tadi ini dapat digambarkan secara langsung melalui satu langkah ini. Ya, satu langkah. Na dalam bentuk padatan ditambah dengan setengah Cl2 dalam bentuk gas ini berubah menjadi NaCl dalam bentuk padatan. Nah, ini penggambaran secara langsung dalam satu tahap. Nah, ini ada delta H pembentukan formulation. Nah, seperti itu. Lalu juga bisa digambarkan dalam gabungan beberapa tahap. Ini ada beberapa tahap. Nah, langkah 1 sampai dengan langkah 5. Jadi delta HF ini ada bisa juga diartikan adalah gabungan dari tahap-tahap ini, atau secara matematika delta HF sama dengan delta H1 tambah delta H2 tambah delta H3 delta H4 dan delta H5. Nah, seperti itu. Mudah kan? Apa itu delta H1? Nah, ini S di sini adalah sublimasi. Jadi Na dalam bentuk padatan menyublim, berubah bentuk menjadi Na dalam bentuk gas. Ini diperlukan energi sublimasi, sehingga delta H1 itu adalah energi sublimasi. Lalu Na dalam bentuk gas ini berubah menjadi ion Na+, menjadi ion Na+. Ini adalah proses ionisasi sehingga diperlukan energi ionisasi sebesar I. Seperti itu. Lalu Cl sekarang. Cl2 ini kan ada ikatan antara Cl dengan Cl, berubah menjadi Cl. Ya, ini supaya koefisiennya sama, ini Cl nya ada jumlah atom Cl nya sama, maka ditambah dengan koefisien setengah. Nah, ini depannya ini supaya setara, ya, supaya setara, sehingga berubahnya Cl2 menjadi Cl ini disebut dengan disosiasi, sehingga diperlukan energi disosiasi. Disosiasi. Ya, ada koefisiennya setengah, maka ini ditambahin setengah disosiasi. Lalu Cl berubah menjadi Cl-. Nah, ini terion juga. Ini dilepaskan energi berupa afinitas elektron. Nah, karena dilepaskan ini tandanya negatif, ya. Lalu langkah 5 dari Na+ dan Cl- ini menjadi NaCl. Jadi NaCl ini dihasilkan atau dilepaskan energi kisi. Nah, sehingga delta H5 sama dengan min U energi kisi. Nah, ini matematikanya seperti berikut. Ini mengikuti hukum Hess. Delta H1 merupakan penjumlahan dari delta H merupakan penjumlahan dari delta H1, delta H2, delta H3, delta H4, delta H5. Oke, ini tanda negatif. Nah, ini tadi menunjukkan bahwasanya dihasilkannya energi. Sedangkan positif menunjukkan, dan tanda positif menunjukkan diperlukannya energi. Tapi ketika memasukkan angka, tanda negatif pada rumus diganti positif, atau Anda gunakan yang ini, boleh Anda gunakan yang ini sudah. Nah, ini contohnya. Misalkan sudah diketahui semua kecuali energi kisi.
maka energi visi bisa dicari. Seperti itu. Contoh soal, tunjukkan besarnya afinitas elektron brom pada pembentukan kristal ion KBr bila diketahui nih kalor pembentukannya, energi ionisasi, kalor penguapan, kalor sublimasi, kalor disosiasi, dan energi visi. Ini nilainya. Oke, silahkan Anda hitung dulu, dicoba dulu. Bisa karena terbiasa. Kalau Anda terbiasa membaca, lalu terbiasa mengerjakan latihan soal, insya Allah Anda akan mudah menjawab soal-soal di ujian. Oke, silakan Anda pause. Ada tombol yang sudah tersedia. Setelah selesai, Anda boleh melanjutkan ke materi berikutnya. Apakah sama dengan jawaban yang sudah saya kerjakan berikut? Nah, kalau belum sama, silakan dicoba lagi. Mungkin ada sedikit kekeliruan di beberapa bagian. Jadi afinitas elektron brom adalah hasilnya sebagai berikut. Ini 314 kJ per mol. Sifat-sifat senyawa ionik. Daya hantar listrik. Padatan senyawa ionik tidak dapat menghantarkan listrik karena partikel-partikel penyusunnya yang bermuatan ion tidak dapat bergerak. Dalam keadaan leburan, ion-ion dapat bergerak bebas sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Misalkan tadi garam dapur atau NaCl dalam bentuk padatannya tidak dapat menghantarkan listrik. Tapi kalau dalam bentuk lelehan atau leburan, NaCl leburan itu dapat menghantarkan listrik karena ion-ionnya dapat bergerak bebas sehingga menghantarkan arus listrik. Hati-hati kalau ada leburan NaCl yang terhubung dengan listrik, jangan coba-coba disentuh, bisa kesetrum. Lalu bagaimana dengan titik leleh dan titik didihnya? Nah, ini diperlukan energi termal yang besar untuk memisahkan ion-ion yang terikat erat dalam visi, mengakibatkan titik lelah dan titik didih senyawa ion menjadi tinggi karena diperlukan energi yang besar untuk memisahkannya. Lalu kekerasannya gimana? Pada umumnya senyawa ion bersifat keras. Permukaan kristalnya tidak mudah digores karena ion-ion terikat dalam visi sehingga sukar bergerak dari kedudukannya. Kegetasan. Kebanyakan senyawa ion bersifat getas atau brittle. Adanya distorsi mengakibatkan terjadi tolak-menolak antara ion-ion yang bermuatan sama. Nah, ya, bagaimana terjadinya distorsi kita lihat melalui video ini. Kita maksudnya? Kita lihat lagi kalau masih belum paham. Ya, jadi main dengan positif ini menunjukkan ini adalah anion, ini kation, plusnya. Ini terjadi tarik menarik. Ya. Ketika terjadi distorsi, plus dengan plus ini akan bertemu sehingga terjadi tolak menolak. Ya, seperti itu ya. Lalu kelarutan. Pada umumnya senyawa ion mudah melarut dalam pelarut polar tetapi tidak melarut dalam pelarut non polar. Nah, apa itu pelarut polar dan pelarut non polar? Bisa Anda baca lagi dan materi-materi yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, selalu baca dan baca. Insya Allah Anda akan menjadi orang yang sukses.
Sifat persentase ionik dari ikatan dikaitkan lagi dengan elektronegativitas atom individu. Elektronegativitas atom A, atom B, misalkan ya, sesuai dengan persamaan berikut. Jadi suatu senyawa itu kadang tidak 100% ionik, tapi punya persentase sifat ioniknya berapa persen. Cara menghitungnya seperti berikutnya. Persentase sifat ionik sama dengan 100 dikali 1 min E pangkat eksponensial E pangkat minus 0,25 kali elektronegativitas atom A dikurangi elektronegativitas atom B pangkat 2. Seperti itu. Semakin besar perbedaan elektronegativitas, maka semakin banyak karakter ionik yang dimiliki ikatan. Tentu saja jika perbedaan elektronegativitas lebih besar dari 0 menghasilkan ikatan ionik. Tipe-tipe struktur kristal ionik. Tipe kristal garam dapur, cesium granida, dan sebagainya dengan bilangan koordinasi dan contoh senyawanya. Apa itu bilangan koordinasi? Ini sudah dibahas pada materi struktur kristal. Ini tipe-tipe kristalnya. Gambar tipe struktur kristal ionik mulai dari NaCl seperti berikut, lalu CsCl, ini gambar dari ZNS. Anda perhatikan dengan sesama perbedaannya apa. Lalu CaF2, BaTiO3, dan ini adalah Al2O3. Oke, silakan Anda perhatikan perbedaannya masing-masing pada gambar berikut. Nah, kita beralih pada kristal kovalen atau kristal jaringan kovalen. Contoh senyawa yang mempunyai struktur kristal kovalen yaitu SiO2 atau kuarsa dan SiC atau korborondum dan intang. Pada bahan-bahan tersebut, atom satu dengan atom tetangganya saling berikatan kovalen sehingga membentuk suatu struktur jaringan ikatan kovalen yang dianggap sebagai molekul tunggal atau raksasa. Molekul tunggal raksasa atau disebut raksasa karena ini besar sekali. Jadi atom satu dengan atom tetangganya saling berikatan kovalen. Ikatan kovalen terjadi karena adanya pemakaian bersama elektron dari atom-atom yang membentuk ikatan. Elektron dibagi bersama antara dua atom menghasilkan kerapatan elektron. Ya, ini kerapatan elektron pada ikatan kovalen polar. Terjadi perkutupan. Ini di sini lebih rapat elektronnya, ini lebih kecil kerapatannya. Nah, kalau ini ada dua atom yang kerapatannya hampir sama, disebut dengan ikatan kovalen nonpolar. Ini contoh ikatan antara atom hidrogen dengan hidrogen, ini membentuk ikatan kovalen. Nah, ini kalau dalam satu senyawa H2 ini ikatannya kovalen. Nah, beda dengan atom hidrogen dengan yang lain dari senyawa yang lain. Nah, nanti kita bahas. Walaupun di dalam molekul CH4, molekul diatomik H2 atau HF, HCl terdapat ikatan kovalen atau ikatan kovalen polar, tetapi padatan molekul-molekul tersebut
termasuk kristal molekular, bukan kristal kovalen. Kenapa kok termasuk ikatan kristal molekular, termasuk jenis kristal molekular? Nah, ini nanti akan dibahas ya. Sebagaimana tadi pada pembahasan sebelumnya, ini baru disebut dengan kristal kovalen atau kristal jaringan kovalen karena membentuk suatu jaringan molekul tunggal raksasa yang atom satu dengan atom tetangganya itu saling berikatan kovalen, bukan hanya dalam satu senyawa saja, tetapi membentuk jaringan ikatan kovalen. Kata kuncinya seperti itu. Oke, karakteristik kristal kovalen. Kristal dengan ikatan kovalen yang kuat dan terarah memiliki sifat sangat keras dan titik lelehnya yang sangat tinggi, seperti berlian atau intan. Nah, berlian ini adalah intan yang diasah. Ini bisa Anda lihat, ini contoh intan-intannya. Ini struktur intan 3 dimensi, sangat teratur. Ini menunjukkan intan adalah kristal. Kristal logam. Pada kristal logam, ion logam positif terletak pada titik-titik isi kristal, diselimuti oleh elektron valensi dari semua atom logam dalam isi itu. Jadi inti ion logam tersebut itu terletak pada titik-titik isi, sedangkan elektronnya ini tidak terikat pada atom-atom tertentu dalam padatan, dan mereka itu bebas melayang ke seluruh logam membentuk yang namanya lautan elektron atau awan elektron. Lautan elektron atau awan elektron. Elektronnya ini tidak terikat oleh satu ini saja, misalkan ini terikat oleh ini saja, enggak, ini bisa bergerak kemana-mana. Nah, seperti itu. Karakteristik kristal logam. Logam berwujud padat pada temperatur dan tekanan standar dengan pengecualian, kecuali ya, merkuri. Merkuri ini berupa cairan. Sifat-sifat kristal logam adalah sebagai berikut: mempunyai konduktivitas panas dan listrik yang tinggi. Kenapa? Karena elektron-elektronnya tadi dapat bergerak bebas, berkilau dan memantulkan cahaya, dapat ditempa dan mempunyai variasi kekuatan mekanik. Nah, ini ketika ditempa, nah ini hanya bergeser inti-intinya ini, tetapi masih terikat dalam lautan elektron. Nah, sehingga dapat ditempa, dibentuk. Ya, misalkan ini bapak ini sedang membentuk gong, membuat gong dari logam, bisa ditempa. Tipe struktur kristal logam. Berdasarkan dari penataan geometris bola pada 3 lapisan, kristal logam terdiri dari 2 jenis, yaitu hexagonal close packing (HCP) dan cubic close packing atau CCP. Nih, perbedaannya di sini yaitu pada penataan geometrisnya. Kalau di sini lapisan pertamanya demikian, ini hampir sama, lapisan keduanya seperti ini. Nah, pada lapisan C ini beda. Nah, kalau ini geometrisnya seperti ini disebut lapisan A. Nah, ketika beda seperti ini, karena beda, disebut lapisan C. Nah, ini ketika ditata ini menghasilkan seperti ini. Ini adalah HCP, ini adalah CCP. Itu kristal atomik atau molekuler. Bila atom atau molekul isi kristal disatukan oleh gaya antar molekul yang relatif lemah seperti gaya van der Waals, gaya dipol-dipol, atau ikatan hidrogen, maka akan menghasilkan kristal atomik. Bila partikel penyusunnya atom
Nah, jadi disebut kristal atomik bila partikel penyusunnya atom. Misalkan ini contoh kristal atomik argon. Partikel-partikel penyusunnya ini adalah argon, sehingga disebut kristal atomik argon. Kalau partikel-partikel penyusunnya berupa molekul disebut kristal molekular. Ini contoh kristal molekular air. Oke, titik didih senyawa-senyawa yang mengandung ikatan hidrogen menyimpang dari senyawa unsur segolongannya. Bisa Anda lihat pada gambar berikut. Ini golongan senyawa-senyawa pada salah satu penyusun atomnya adalah golongan 6A, oksigen, S, Se, dan Te. Nah, ini kecenderungannya, kalau melihat ini kecenderungannya seharusnya H2O. Nah, kalau melihat kecenderungannya ya, seharusnya H2O itu titik didihnya di bawah 0 derajat Celcius. Begitupun dengan Hf dan NH3. Nah, ini kenapa ini H2O, Hf, dan NH3 berbeda dengan titik didih yang lain yang kecenderungannya itu berada di bawah 0 derajat Celcius. NH3 memang di bawah 0 derajat Celcius. Tapi kalau melihat kecenderungan ini, NH3 seharusnya ini malah di bawah minus 100 derajat Celcius kalau melihat kecenderungannya ya. Seperti itu. Nah, ini kenapa? Nah, ini para ilmuwan sudah menjelaskannya dengan sangat baik, yaitu karena adanya ikatan hidrogen. Nah, misalkan pada H2O, H2O, atom hidrogen ini terikat dengan atom O dari molekul yang lain. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, ini ada sesuatu yang menarik ya. Jadi alhamdulillah Allah menciptakan ikatan hidrogen di antara molekul air. Jika tidak, maka kita tidak akan pernah menemukan air dalam keadaan cair pada suhu kamar. Kenapa? Karena titik didihnya di bawah 0 derajat Celcius, padahal 0 saja itu air sudah dalam bentuk padat. Nah, jadi kalau titik didihnya di bawah 0 derajat Celcius, kita tidak akan pernah menemukan air dalam bentuk cair. Cair. Berarti kalau ini normal atau fakta itu air titik didihnya 100 derajat Celcius, sehingga pada suhu kamar sekitar 27 derajat Celcius itu air dalam bentuk cair. Seperti itu. Lalu kenapa es mengapung di air? Kenapa ikan dapat bertahan di dasar danau yang beku? Nah, ini alasannya ya. Es kurang padat atau lebih ringan daripada fase cair disebabkan karena struktur kristal es berupa molekul-molekul air yang terikat bersama-sama melalui ikatan hidrogen dalam struktur heksagonal 6 sisi seperti kepingan salju. Ini memungkinkan ruang udara dalam struktur, dan adanya udara membuat es lebih ringan sehingga bisa mengapung. Jadi karena membentuk struktur heksagonal, kita lihat seperti apa struktur heksagonal. Ini heksagonal 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sisi. Beda dengan air dalam wujud cairan. Ini alhamdulillah Allah menciptakan struktur heksagonal pada kristal es
sehingga es bisa mengapung dan ikan dapat bertahan dan bisa bernafas di dasar danau yang beku. Ini struktur heksagonal ini membuat es. Nah, ini kerapatannya lebih kecil daripada cairan, sehingga es bisa mengapung di atas air. Coba ada bayangkan apa yang terjadi jika air seperti yang lain, maksudnya seperti yang lain itu ketika ketika berubah menjadi padatan, kebanyakan yang lain itu kerapatannya itu lebih besar. Kalau kerapatannya lebih besar, misalkan ya, air kerapatannya lebih besar dari es, kerapatannya lebih besar daripada cair, maka yang terjadi es itu akan tenggelam. Es itu akan tenggelam. Kalau tenggelam, misalkan hujan salju dan sebagainya, nah ini bisa menenggelamkan ikan-ikan juga. Banyak ikan-ikan yang di kutub utara itu akan mati. Seperti itu. Tapi alhamdulillah es atau air dalam bentuk padatan itu mengapung karena kerapatannya lebih rendah, flow-nya lebih rendah daripada air dalam bentuk cairan. Alasan berikutnya yang berkaitan dengan kenapa ikan-ikan yang di bawah permukaan lapisan es itu masih berbuat hidup, karena es ini membentuk ini 6 sisi heksagonal ini masih ada ruang-ruang, sehingga udara bisa masuk. Oke, lebih mudahnya Anda lihat animasi berikut. Ini membentuk heksagonal. Ya, udara ini juga bisa masuk. Oksigen bisa masuk sehingga bisa digunakan untuk bernafas. Nah, ini kita akan melihat animasi berkaitan dengan es yang mencair. Molekul air, nah ini molekul-molekul air, ini molekul-molekul air mulai bervibrasi sehingga ikatan hidrogen tadi yang putih-putih ini tadi yang di sini ini putus, sehingga es mulai mencair. Ini gambar kristal air, cantik sekali. Gambar-gambar yang lain dari kristal air, ya ini telah diteliti oleh Universitas of California. Ini sebagaimana presentasi video sebelumnya, penelitian dari profesor Jepang yang meneliti tentang kristal air. Oke, ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan dalam membuat video ini. Anda juga bisa baca supaya bertambah pengetahuannya. Teruslah membaca solid state chemistry dan sebagainya. Ada juga dari jurnal-jurnal ini ya, atau dari ini buku yang sudah kami buat, buku-bukunya Zat Padat. Oke, terima kasih teman-teman. Supaya lebih bermanfaat, silakan di share video ini kepada teman-teman Anda.